Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Saudara-saudariku sebangsa, setanah air, dan saudara Indonesia dimanapun berada. Pada video kali ini saya ingin share kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait mafia hukum, mafia peradilan, maklar kasus di Mahkamah Agung, ya, atas nama Zarof Richard. Ada yang membaca Zarof Rikar, ya. Apa yang terjadi di dalam dunia penegakan hukum di negara kita Indonesia? Indonesia adalah negara hukum, ya, yang mana hukum adalah panglima tertinggi yang harus ditaati dan dipatuhi oleh seluruh warga Indonesia. Hukum wajib dipatuhi dan ditaati oleh para pejabat tinggi, pejabat menengah, sampai pejabat paling rendah. Hukum wajib dipatuhi oleh rakyat biasa yang tidak punya jabatan sampai rakyat yang luar biasa yang memiliki jabatan. Prinsip equality before the law, kesamaan setiap orang di depan hukum haruslah terwujud. Pejabat rakyat, mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, wakil rakyat, polisi, jaksa, hakim, pengacara, artis, pengusaha, pegawai, pedagang, tentara, tukang sapu, kaya, miskin, dan sebagainya. Apapun status sosialnya, apapun suku, ras, dan agamanya, apapun profesinya, harus taat dan patuh kepada hukum yang berlaku di negeri ini. Namun fakta yang ada di depan mata kita tidaklah seperti itu. Kejadian terbaru yang terbongkar adalah bahwa tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah melakukan penangkapan terhadap Zarof Rikar selaku mantan pejabat Mahkamah Agung. Penangkapan Zarof Rikar ini dilakukan pada hari Kamis pada tanggal 24 Oktober 2024 kemarin, ya. Pada malam hari pukul 22.00 WITA, ya, WITA di Bali, waktu Indonesia Tengah di Bali. Penangkapan terhadap Zarof Rikar ini dilakukan karena Zarof Rikar diduga melakukan pemufakatan jahat, yaitu melakukan suap dan atau gratifikasi bersama tersangka Lisa Rahmat yang diketahui merupakan pengacara Ronald Tanur, ya. Kita semua tahu Ronald Tanur adalah terdakwa yang terlibat dalam kasus pembunuhan Dini Sera, ya. Lisa Rahmat diduga berupaya melakukan suap kepada hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi melalui Zarof Rikar. Ronald Tanur sebelumnya telah dinyatakan bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Namun keputusan tersebut telah dianulir. Dalam kasus ini, pengacara Lisa Rahmat meminta agar Zarof Rikar mengupayakan Hakim Agung yang memeriksa perkara kasasi untuk menyatakan Ronald Tanur, kliennya tersebut, tidak bersalah dalam putusan kasasinya. Lalu sesuai catatan, Lisa Rahmat menyampaikan kepada Zarof Rikar akan menyiapkan dana sebesar 5 miliar rupiah untuk Hakim Agung, dan untuk Zarof Rikar akan diberikan 1 miliar rupiah atas jasanya. Selanjutnya pada bulan Oktober 2024, Lisa Rahmat menyampaikan pesan kepada Zarof Rikar akan mengantarkan uang sebesar 5 miliar rupiah untuk Hakim Agung atas nama, ya, inisial S, A, dan S yang menangani perkara kasasi Ronald Tanur. Namun karena jumlahnya sangat banyak, Zarof Rikar tidak mau menerimanya dalam bentuk rupiah, melainkan ditukar dengan mata uang asing di salah satu money changer di Blok M, Jakarta Selatan. Saya yakin pegawai atau pemilik money changer ini nantinya pasti akan menjadi saksi fakta di pengadilan tipikor, ya, dengan terdakwa Zarof Rikar ataupun terdakwa Lisa Rahmat, ya.
Setelah Lisa Rahmat menukarkan rupiah dengan mata uang asing, lalu Lisa Rahmat datang ke rumah Zarof Rikard di Senayan, Jakarta Selatan untuk menyerahkan kepada Zarof Rikard uang dalam mata uang asing yang jumlahnya kurang lebih 5 miliar rupiah jika dikonversi ke mata uang rupiah. Uang tersebut lalu disimpan oleh Zarof Rikard di dalam brankas yang berada di ruang kerja rumahnya, ya. Disimpan oleh Zarof Rikard di dalam brankas yang berada di ruang kerja rumahnya. Kejaksaan Agung mencatat Zarof Rikard kerap menerima gratifikasi saat menjadi pejabat di Mahkamah Agung pada periode 2012 sampai 2022. Dia diduga menerima gratifikasi urusan perkara-perkara di Mahkamah Agung dalam bentuk berbagai mata uang dari rupiah, dolar Amerika Serikat hingga mata uang asing lainnya. Menurut Kejaksaan Agung, jika dikonversi ke rupiah, nilainya mencapai 920 miliar. Ini belum termasuk logam mulia dengan berat total 51 kg sebagaimana hasil penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Jampitsus. Jampitsus melakukan penggeledahan di 2 titik, yaitu di rumah Zarof Rikard di Senayan dan di Hotel Le Méridien di Bali, ya, di tempat Zarof Rikard menginap pada saat dia ditangkap. Hasil penggeledahan di rumah Zarof Rikard di kawasan Senayan, Jakarta Selatan ditemukan mata uang asing sebanyak 74.494.427 dolar Singapura. Ya. Selanjutnya ditemukan juga mata uang asing sebanyak 1.897.362 US dollar, ya, dolar Amerika Serikat. Ketiga, ditemukan mata uang asing sebanyak 71.200 euro, ya, mata uang Eropa. Selanjutnya mata uang asing sebanyak 483.320 dolar Hong Kong. Wow. Dan selanjutnya mata uang rupiah sebanyak 5.725.075.075 rupiah. Jika dikonversikan maka setara dengan 920 miliar, ya, 912.303.714 rupiah, ya. Logam mulia yaitu jenis emas fine gold 999.9, kepingan 100 gram sebanyak 449 buah, dan logam mulia emas antam kepingan 100 gram sebanyak 20 buah, sehingga total logam mulia jenis emas antam seberat 46,9 kg, ya. Terus ditemukan juga di rumah Senayan tersebut 1 buah dompet warna pink. Isinya adalah 12 keping emas logam mulia PT Antam masing-masing 100 gram. Yang kedua, 1 keping emas logam mulia PT Antam dengan berat 50 gram. Selanjutnya ditemukan juga di dalam dompet berwarna pink tersebut 1 buah dompet pink garis yang berisikan 7 keping emas logam mulia PT Antam masing-masing 100 gram dan 3 keping emas logam mulia PT Antam masing-masing 50 gram. Selanjutnya ditemukan 1 dompet warna hitam berisikan 1 keping emas logam mulia PT Antam dengan berat 1 kg kode JR599, ya. Terus 1 buah plastik warna abu-abu berisikan 10 keping emas logam mulia PT Antam masing-masing 100 gram. Terus ditemukan juga 3 lembar sertifikat diamond NPNEN ISO, ya, garis miring
IEC 17025. Ditemukan juga 3 lembar kwitansi toko emas mulia. Logam mulia emas antam tersebut jika dijumlahkan seluruhnya adalah sekitar 51 kg, atau jika dikonversikan kepada rupiah setara dengan 75.203.830.832 rupiah, ya. Itu yang ditemukan di rumah Zulfikar yang di Senayan, ya. Sekarang yang ditemukan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung di Hotel Le Meridian Bali tempat Zulfikar menginap, ya. Yang pertama, 1 ikat uang tunai sepecahan 100.000 sebanyak 100 lembar, totalnya 10 juta rupiah, ya. Terus ditemukan 1 ikat uang tunai pecahan 50.000 rupiah sebanyak 98 lembar, totalnya 4.900.000 rupiah, ya. Dan juga 1 ikat uang tunai pecahan 100.000 sebanyak 33 lembar, totalnya 3.300.000 rupiah. Dan 1 ikat uang tunai pecahan 100.000 sebanyak 19 lembar, pecahan 5.000 rupiah sebanyak 5 lembar, totalnya 1.925.000 rupiah. Ditemukan juga di Hotel Le Meridian tersebut 1 ikat uang tunai pecahan 5.000 sebanyak 35 lembar, totalnya 175.000 rupiah, dan uang tunai dalam dompet sebanyak 114.000 rupiah, ya. Adapun jika dijumlahkan seluruhnya adalah 20.414.000 rupiah. Ini yang ditemukan di Hotel Le Meridian, ya. Tak heran Zulfikar ini memiliki aset melebihi dari 1 triliun. Aset ini belum termasuk rumah dan kendaraan yang dimiliki serta kemungkinan adanya tanah dan surat berharga lainnya. Zulfikar diduga melanggar pasal 5 ayat 1 Jungto pasal 15 Jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian Zulfikar juga diduga melanggar pasal 12B Jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ya. Kejadian ini tentu sangat mempermalukan Indonesia di mata dunia. Hal ini mempermalukan dunia peradilan Indonesia. Hal ini juga mempermalukan Mahkamah Agung di mata rakyat Indonesia, dan juga mempermalukan profesi pengacara sebagai profesi yang officium nobile, ya. Hal ini tentunya harus menjadi pelajaran bagi kita semua, penegak hukum Indonesia, mulai dari pengacara, polisi, jaksa, hakim, dan seluruh masyarakat hukum Indonesia untuk segera berbenah agar hal tersebut tidak terulang lagi. Akan menjadi dosa besar bagi kita semua jika kita hanya berdiam diri, tidak berbuat apa-apa, membiarkan mafia hukum, membiarkan mafia peradilan bergentayangan mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Mafia hukum, mafia peradilan sudah jelas ingin merusak keadilan, menghancurkan keadilan yang dicita-citakan seluruh rakyat Indonesia. Mafia hukum dan mafia peradilan merupakan pencipta ketidakadilan di negara kita. Mafia hukum dan mafia peradilan merupakan pencipta kriminalisasi di negara kita. Mafia hukum dan mafia peradilan akan memangsa
orang lemah untuk dijadikan tumbal untuk keuntungan mereka. Mereka punya mata namun buta hati, ya. Mafia hukum dan mafia peradilan adalah penjahat-penjahat yang wajib kita tumpas sampai ke akar-akarnya. Dari sekarang, dari detik ini, hari ini, jika tidak ingin menjadi korban kriminalisasi. Mafia hukum dan mafia peradilan adalah perusak mimpi masyarakat Indonesia, ya. Perusak mimpi rakyat Indonesia yang selalu mendambakan terwujudnya keadilan di negeri kita, Indonesia. Oleh karena itu, sudah saatnya rakyat yang melihat atau yang merasakan, yang mengalami ketidakadilan untuk berani speak up, ya, berani berbicara. Sudah waktunya masyarakat berani speak up agar kedepannya ketidakadilan bisa kita berangus bersama dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan mau menjadi mangsa hukum, selamatkan diri Anda, keluarga Anda, sahabat Anda, dan masyarakat Indonesia dari mafia hukum, mafia peradilan dengan berani bersuara. Share video ini kepada keluarga yang Anda sayangi, sahabat Anda, dan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar mau bersuara bersama secara lantang agar mafia hukum, mafia peradilan harus dibasmi, ya. Bisa kita basmi bersama. Ini himbauan saya, ini komitmen saya dan suara hati saya. Saya Kapten Oktoberendi SHMH, pengacara gratis bagi masyarakat tidak mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya.